konflik Sunni Syiah itu terjadi sejak jauh sebelumnya. Sebelum abad 8 itu sudah ada Syiah di Indonesia sebenarnya. 400 tahun kemudian dia membesar, kemudian pada konflik selama Wali Songo di ujung eranya itu gampangannya Syiah kalah, kemudian yang menang adalah Sunni. Tapi kemenangan Sunni ini juga sudah telanjur ditinggal oleh Pangeran Benowo yang sebenarnya merupakan penerus ulama di di Pajang. Dia kembali ke Khitoh, dia kembali bikin pesantren di daerah Banjarnegara Banyumas, sehingga kekuasaan politik kemudian diambil alih oleh mitologi Nyai Roro Kidul itu. Nah, sehingga Sunni yang tidak berkembang, Syiah yang tidak berkembang. Itu loh teman sekalian. Nah sekarang iki aku wis wayahe lho yang ngomong nang kowe ya. Ngene. Mazhabmu apa? Syafi'i. Tenang. Ora dudu kuwi nek Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah itu ada 3 macam. Yang Syafi'iyah tidak ngerokok, Malikiyah ngerokok. Nek ketuanya kan jelas Samsu toh. Din, Samsudin. Enggak, Cak, saya gudang garam, Cak. Alah, jangan bunuh terus iki, garam ngomong serius itu. Gini, mazhabmu apa? Anda menjawab Syafi'i, rata-rata Syafi'i di sini ya. Najibiyah, orang-orang Najibiyah. Nah, saya akan mengembalikan gini. Jadi NU ya Syafi'i, Muhammadiyah ya Syafi'i. Atau enggak? Muhammadiyah enggak. Nah, Muhammadiyah itu enggak ikut 4 mazhab. Kalau secara internasional ada mazhab lain yang sebenarnya bukan mazhab, yaitu Wahabi. Wahabi sendiri tidak mengklaim bahwa dia mazhab, tapi dia sangat kuat sekarang ini bertentangan dengan Syiah, kan itu ya. Nah, saiki NU Muhammadiyah ini sub madhab atau madhab, kan itu pertanyaannya. Madhab, NU satu madhab. Enggak, NU kan jelas Syafi'i Sunni. Gitu. Nek Muhammadiyah tidak ada rujukan ke madhab manapun, kan gitu kan? Apa? Bermadhab Muhammadiyah sebagai madhab. Ya ora apa-apa, wis ora apa. Ya ora penting, sing penting ngene lho cara berpikirnya. Kemarin di Padang Bulan tuh gini. Coba yang orang Jawa angkat tangan. Oke. Yang bukan Jawa, Sunda Mas. Terus yang selain Jawa Sunda orang mana ya? Mas mana Mas? Madura, Medunten sampeyan. Wong Medunten sampeyan. Selain Jawa, Sunda, Madura, satu lagi coba. Mana Mas? Kalimantan mana Mas? Balikpapan. Berarti kalau ngomong suku misalnya itu suku apa? Dayak ya Mas ya? Oke, sip ya. Oke. Ini saya mau tanya. Bunyi ayam jantan berkokok kalau di Jawa? Oke, sekitar itu orang kukruyuk, sekitar itu ya. Kalau Sunda Mas? Kongkorongo apa kongkorongo? Pokoknya ada unsur ong ngono ya. Nek Jawa ukuk gitu ya. Oke. Nek Madura Mas? Mas? Gimana Mas? Ini serius. Ini kita melakukan pendidikan kepada diri kita sendiri ya. Kokorono. Oke, kita inventarisir sebelum Dayak ya. Kalau Jawa K sama Y, gugur
Kukuruyuk atau kukurukuk, pokoknya K paling banyak sama Y. Kalau Sunda K dan ada unsur ong, ya. Kalau Madura ada unsur N, kukurunu. Oke, Dayak mas, tolong mas. Berhubung Balikpapan itu ada mazhab Bugis, Banjar, Dayak, kayaknya ikut Indonesia aja. Kukuruyuk sama kan, nggak, kalau di Kalimantan Timur itu kalau nggak sampai pedalaman, kalau di kotanya kayak saya kan, makanya saya nggak pulang kampung, pulang kota, jadi masih sama Kukuruyuk. Oke, ada versi lain lagi enggak? Angkat tangan. Kalau Barat ada yang tahu enggak? Ke kita itu kalau di Jerman, di Belanda, di Inggris itu bunyi ayam atau pada umumnya di Barat apa? Siapa yang tahu? Yang sering yang belajar bahasa Inggris kan mestinya tahu. Saya memohon kalau ada yang menyumbang lagi. Ini kelihatannya tidak penting, tapi saya gini. Oke, sekarang saya ulang lagi. Berarti Jawa gimana tadi? Menurut versi estetika Jawa, bunyi koko ayam adalah kukuruyuk. Sunda kongkorongkong. Madura kukurunu, gitu. Kukurunu. Sudah 3 aja ya, nggak apa ya. Oke. Jadi bunyi koko ayam itu bagaimana? Jadi bunyi koko ayam itu bagaimana? Yang satu bilang kukuruyuk, yang satu bilang kukurunu, yang satu bilang kongkorongkong. Pertanyaannya adalah, kalau begitu bunyi ayam berkokok itu sebenarnya bagaimana? Do you get what I mean? Apakah Anda mulai ngerti apa yang saya maksudkan? Teman-teman sekalian, Ahlu Sunnah wal Jamaah itu ya kukuruyuk itu. Syiah itu ya kukurunu itu. Madhab-madhab yang bermacam-macam itu ya sekitar kongkorongkong itu. Jadi itu semua adalah versi atau menurut, kan gitu kan? Nah sekarang Islammu itu seharusnya Islam apa? Benar, Islam ayat. Nah menurut saya, mari kita cari Islamnya Muhammad. Jadi Muhammadiyah itu baru hebat kalau dia tidak Muhammadiyah, tetapi dia menyarankan anggotanya untuk mencari Islamnya Muhammad. NU mencari Islamnya Muhammad, Syiah Sunni mencari Islamnya Muhammad. Jadi proses mencari, proses ijtihad. Betul enggak? Karena kalau Anda menyangka koko ayam bunyinya kukuruyuk, salah. Betul enggak? Kalau tidak percaya tanya sama orang Madura, lu tidak bisa kukuruyuk. Kok kukuruyuk? Haram sampeyan. Apalagi itu kongkorongkong bid'ah itu. Ngerti? Jadi teman-teman sekalian, mari kita berendah hati satu sama lain. Itu semua adalah Islam according to, Islam menurut. Nah mari kita bareng-bareng dengan NU, Muhammadiyah dan golongan apapun, mazhab apapun, bersama-sama bersatu mencari Islamnya Rasulullah Muhammad SAW. Mencari tok, mendekat tok sudah baik, meskipun tidak pernah ketemu beneran. Bagaimana ketemu, wong jalurnya terlalu banyak juga. Hadis itu jumlahnya sekitar 850.000. Ya, oke lah, katakanlah 800.000. Coba betapa relatifnya pengetahuan kita untuk mengenali atau sampai kepada Islam yang sejati. Maka tidak punya jalan lain kecuali kita tidak mengkafir-kafirkan satu sama lain, tapi bekerja sama untuk mencari kebenaran. Betul nggak?
Ini terus membuat sekarang orang menjadi kebingungan dengan banyaknya wacana hadis, sehingga ada kelompok yang kesel akhirnya anti hadis, ingkar sunnah, wis kesel gitu ya, akhirnya Quran wae lah gitu. Ada, monggo. Yang penting dalam rangka mencari Islamnya Rasulullah, kan begitu. Wong kalau tidak ketemu Islamnya Rasulullah, itu cukup niru kelakuannya Rasulullah, ya insya Allah ya cukup kok. Betul tidak, Mas? Mas Toto mengatakan, nggak perlu kamu jadi orang Katolik, yang penting kamu niru akhlaknya Yesus, sudah top sudah. Kan gitu. Mau berkorban, mau merasakan penderitaan orang lain, bisa cukup itu. Apalagi meniru akhlaknya Rasulullah. Upama ndak pernah ketemu Islamnya Rasulullah, Islam yang sejati, yus pokoknya melu Kanjeng Nabi gitu. Apalagi Rasulullah ternyata bu'itsu li utammima, ayo kan utami makarimal akhlak toh. Ini kalau agak nakal bisa bukan makarimal syariah loh ya. Makanya sekarang ustadz jadi profesi. Dipikirnya menasihati orang itu profesi. Wong cacilek nang sorwet dikai hadis saiki. Ngokekean dia qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah fi kitabil karim, sesungguhnya anak-anak muslim itu. Makanya nyuwun sewu ojo nganti kiai, ulama, ustadz dadi profesi. Ya biyen nek dadi profesi.